Eh, Oke, Udah. latihan kita selesai, kita akan langsung mulai ibadah. Sepertinya tadi Amang Pendeta sudah berkenan hadir ya. Betul ya, Jojor, Amang Pendeta sudah berkenan hadir. Shalom semuanya, Shalom. Ya, selamat datang Amang Pendeta Romanto. Terima kasih. Ya, Shalom Amang Pendeta. Ya, shalom teman-temanku semuanya yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Amang Pendeta. Puji Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di saat ini, bertemu lewat Zoom meeting untuk beribadah bersama-sama, menikmati kebersamaan, memuji Tuhan, merayakan bagaimana Allah yang 2000 tahun yang lalu hadir di dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus kita, sehingga kita pun akhirnya diperdamaikan dengan Allah. Gitu. Sebelum kita masuk pada acara ibadah, sebelum kita mulai, kami akan coba share tata tertib ibadah kita sehingga kita pun boleh bersama-sama menikmati ibadah. Yang pertama, marilah berdoa terlebih dahulu sebelum acara ibadah dimulai, agar Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Allah. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dalam ibadah ini. Yang kedua, jemaat dimohon memilih mode mute atau menonaktifkan mode voice Zoom selama ibadah, kecuali yang bertugas. Yang ketiga, saat menyanyi dimohon agar semua peserta tetap mengatur settingan voice dalam posisi mute, dan mari kita ekspresikan bersama-sama lagu yang akan kita nyanyikan nanti bersama-sama walaupun mute. Mari kita nikmati, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Musik. Terus yang keempat, pada saat jemaat mendapatkan kesempatan untuk membaca liturgi, dimohon untuk meng-unmute terlebih dahulu supaya suaranya kedengaran, dan setelah selesai mengembalikan kembali ke posisi mute sehingga teman yang setelahnya boleh kedengaran suaranya. Mungkin itu tata tertib kita selama ibadah ini. Kita akan masuk pada acara ibadah, tapi sebelumnya mari kita dengarkan pembukaan dari Ketua Ikatan kita kepada Lek Richan. Disilakan. Shalom Amang Pendeta, shalom semua buat teman-teman sekalian. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang senantiasa menyertai kita setiap saat. Anugerah yang luar biasa bagi kita dan pemeliharaannya yang sempurna untuk kita sehingga Natal alumni 03 SMP 1 Nenggolan ini dapat kita laksanakan malam hari ini. Natal alumni 03 SMP 1 Nenggolan ini yang bertema mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah senantiasa menyertai kita. Dengan ini yang berarti kita juga mengimani Natal membawa perubahan untuk pembebasan dan pemulihan bagi pribadi kita, keluarga kita, sehingga berdampak positif terhadap masyarakat sekitar kita. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal Madita Sude. Shalom. Selamat hari Natal. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita tunduk kepala masing-masing, berdoa secara pribadi biar Tuhan yang menuntun kita sehingga hati dan pikiran kita memuliakan Tuhan selama ibadah ini. Mari kita berdoa masing-masing. Amin. Ya. Kita masuk dalam acara ibadah, teman-teman. Mari kita naikkan pujian. Nunga Jepang Musyari Kristai.
Nunga Jepang besar bestari Hatutu bonito hata Jesusi Tuat doi balasia sudoi Mebatu hitao Sangapun hidebata Dame madi jolma Lasti rohani debata Hajolman muse Beta ale dongan tulak lehemi Kita somba madadak nadisi Nati dongos ni para sirohai Debata mai Asa ngapon ni debata Dame madi jolma Lasti rohani debata Hajolman muse Sang Maha Agung, karya mulia, Allah, Sang Pencipta, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dunia dan seisinya. Mari kita nikmati video bagaimana Allah telah menciptakan dunia ini beserta isinya. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, all in the dance, and in the sound. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh,
a cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy heart, praising the Son, walking and dare, telling their tale. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Holy heart, praising the Son, walking and dare, telling their tale. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, 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 while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Iya, Allah kita menjadikan dunia itu begitu indah. Layaklah kita takjub, heran atas kuasa Allah, atas keindahan, keajaiban, keagungan ciptaannya. Mari kita naikkan pujian, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Mari kita dengarkan puisi dari Kalista. Bayi mungil, hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap, Yesus lahir kawan. Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang menyambut juru selamat yang datang menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Selamat Natal Om dan Tante. Bye bye. Selamat Natal. Puji Tuhan, terima kasih buat puisi yang mengingatkan kita akan kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Allah, Sang Maha Pencipta, membuat segala sesuatunya begitu indah pada mulanya. Penuh kemuliaannya, bahkan semua yang kita perlukan, semua yang kita perlukan, yang diperlukan kedua manusia itu pun disediakannya begitu rupa, tak kurang suatu apapun juga. Tetapi manusia itu tidak tinggal dalam ketaatan. Mereka jatuh dalam dosa. Dan akhirnya dosa itu pun menyebar, memperbudak manusia itu turun-temurun. Tapi Dia, Allah kita, tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa membiarkan ciptaannya itu binasa oleh dosa. Tetapi Dia ingin ciptaannya itu kembali kepada Dia. Dan Dia pun menjanjikan kehadiran Sang Juru Selamat bagi ciptaannya untuk menebus dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita dengarkan nubuat akan kedatangan Sang Juru Selamat lewat liturgi yang pertama. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mikael 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan, ibu anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Palestina. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Wandi masih mute. Lanjut Lewandi. Udah. Tadi nggak Yesaya kedengaran. 9:6 sampai 7, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Putus. Lanjut Ito Nova. Dibuka dulu mute-nya itu. Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Kita angkat sebuah pujian. Hai mari berhimpun. Sai Roma
umpama ibana raja terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Dia datang, sang Raja Damai, penebus dosa. Dia yang lahir di Bethlehem. Mari kita dengarkan bagaimana kelahiran sang juru selamat lewat liturgi yang kedua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggikan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari kita naikkan pujian ini untuk persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari doa. Malam akal, itulahnya Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom, Mama. Halo, Mama. Selamat Natal. Halo, Selamat hari Natal, Mama. Sebelum kita mendengar renungan Natal pada malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada alumni SMP Negeri 1 Nainggolan, alumni 2003 atau angkatan 2000. Kita bisa bersama-sama merayakan Natal ini. Kenalkan, saya Pendeta Romanto Sibarani, Pendeta HKBP melayani di Balaraja Tangerang, Pendeta gerejanya Jojor, teman kita Jojor Nainggolan. Sudah berkeluarga, inang di rumah boru Nabi Tupulu dan punya anak satu. Horas madihita saluhutna. Horas tamang. Sesuai dengan tema yang untuk kita pada malam hari ini, mengatakan akan menamakan dia Immanuel, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23b. Sekali lagi akan saya bacakan Injil Matius 1 ayat 23. Demikian Tuhan. Itu akan dan melahirkan seorang, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah
menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ada seorang penulis lirik lagu, Santo Patrick dari Irlandia, mengatakan begini. Kristus sertaku, jadi Kristus berlaku, Kristus ada di bawahku, Kristus ada di kanan, Kristus ada di kiri. Di mana-mana ada Kristus. Itulah yang disebut dengan Allah Immanuel. Allah yang immanen. Allah yang hadir dalam segala ruang. Tuhan kita yang hadir dalam segala tempat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau tentu tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang kita rayakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang sudah lewat kita merayakan Natal dengan sukacita meriah, dengan kemewahan, bisa bertatap muka bersama saudara keluar. Tapi tahun ini ada Allah pandemi COVID. Yang kita tahu, pandemi COVID ini mendunia, meng-Indonesia, bahkan hadir di tempat kita, di mana-mana. Seolah-olah juga dia immanen, mengimbangi kehadiran Allah dalam dunia milik Allah ini. Tetapi dia tidak sanggup immanen seperti Allah yang kita miliki, seperti Tuhan yang kita percayai dan kita ikuti. Karena apa? Yang COVID kita sembah itu masih bisa mempertemukan kita, merayakan Natal bersama reuni SMP Negeri 1 Nainggolan, walaupun secara virtual atau secara daring. Ini satu yang harus kita syukuri. Ini juga satu yang harus kita nikmati. Apapun tidak akan bisa mencahkan Allah, dan juga teman-teman, saudara-saudara yang kita kasihi, khususnya reuni SMP Negeri 1 Nainggolan Samosir. Saudara-saudaraku, firman Tuhan renungan Natal pada malam hari ini adalah bagian dari kitab Matius, menceritakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang bersama dengan tidak rugi. Kita telah dalam ayat 14 itu, Matius kembali mengutip nubuatan Yesaya tentang kelahiran Yesus. Seorang anak akan lahir bagi kita, dan anak itu dikatakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bagian firman Tuhan di atas kita dapat melihat bahwa bagaimana yang Immanuel memimpin perjalanan hidup umatnya.
Bagaimana Allah yang Immanuel menyertai perjalanan hidup bangsanya, umatnya, dan gerejanya. Bagaimana Allah yang Immanuel diam bersama dengan bangsanya sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru kepada kita sekarang. Bersama-sama bekerja bagi kita dalam segala persoalan hidup, dalam segala kemelut hidup yang kita hadapi. Nah, dalam Matius ini diberikan contoh bagaimana Allah yang Immanuel itu bisa menunjukkan kuasanya, kasihnya, penyertaannya, karyanya melalui dua orang yang sangat sederhana, yaitu Yusuf dan Maria. Saudara-saudaraku, kalau kita Amang macet-macet putus. Itu disebutkan. Yusuf itu seorang muda yang sangat tulus. Yusuf orang pemuda yang benar, yang baik, rendah hati. Demikian juga Maria tunangannya, seorang perempuan yang sangat sederhana. Karena kesederhanaannya, ia tidak mampu bergaul dengan gadis-gadis yang lain. Perempuan yang lain pada saudara aku kedua kesadaran dia juga bahwa aku ya firman ini dikatakan tentu Amang, suaranya putus-putus nggak kedengaran. Belum nikah. Pendetanya hilang ya? Hilang suaranya. Kayaknya juga Mang Pendetanya juga hilang sih. Kayaknya keluar dulu nanti masuk lagi. Tadi putus-putus kayaknya. Iya sih. Tunggu dulu. Iya, jaringan nggak bagus. Jaringan Ayo nggak? maju Arorona. Ya. Jaringan tering kan, do kan? Enggak. Do. Belum nauji kan hana pergulan lah kan mati lapu mau lemar Natal kan. Terus Enggak mana mati lapu juga teh. Di pause Jo, di pause. Semoga barang mati lampu ison. Dereng, sudah jomar video asal hana capture. Dan saudara-saudara sudah kedengaran? Agak putus-putus apanya? Putus Amang. Mesti putus-putus ini. Putus-putus ya. Nah ini bagus Amang. Tapi suara saudara-saudaraku semua jelas kedengaran. Udah jelas nih Bang? Nampak jelas sih. Sudah. Nah, ini jelas Amang. Jadi, lagi. Putus lagi. Putus lagi.
Coba. Sudah keren. Masih putus-putus, Amang, suaranya, Amang. Iya, belum pas. Kalau di Asron sih itu kayaknya bandwidth-nya Amang itu rendah banget. Jadi kita harus matiin kamera biar dia bisa. Atau matikan dulu. Udah kedengaran? Kaminya harus matiin Amang. Kita coba Kak, matiin kamera dulu deh. Matiin kamera dulu ya. Coba aja, Mang. Sudah kedengaran? Masih putus-putus. Tes, dicoba. Tes. Masuk, Amang. Sudah. Tes. Masih putus, Amang. Coba teman-teman yang lain videonya dimatiin. Halo. Ya. Ya, Mang. Lanjut, Mang. Mungkin ini tantangan iman bagi kita ya. Udah bagus, Mang. Udah bagus kok. Ya, ini udah jelas, Om. Udah jelas ya? Udah, Ya. bagus. Baiklah, saudara-saudara. Kamera kita itu harus mati. Ya. Ya, kamera dimatiin aja nggak apa-apa dulu. Iya. Dalam Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita lihat bagaimana refleksinya dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan Yusuf dan Maria yang dipercayakan Tuhan kita itu menjadi orang tua dari Sang Immanuel itu sendiri. Ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita pada malam hari ini dalam renungan Natal melalui Allah yang Immanuel. Yang pertama, Allah yang Immanuel berarti Allah menyertai kita dalam segala kondisi atau keadaan. Allah menyertai Yusuf dan Maria bukan hanya ketika mereka bersuka cita. Bersuka cita karena mereka sudah bertunangan dan akan melanjutkan kepada pernikahan. Itu merupakan sukacita besar bagi mereka. Tetapi Allah juga menyertai Yusuf dan Maria ketika mereka kesulitan. Ketika mereka kebingungan akan kelanjutan hubungan mereka. Kita tahu ketika berita bahwa Maria akan mengandung, karena Yusuf tunangannya itu seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama mereka dan mencemarkan nama baik Maria. Maka ia diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi di dalam rencana tersebut Allah yang Immanuel
mengingatkan dia bahwa anak yang dikandung oleh Maria tunangannya itu adalah dikandung daripada Roh Kudus. Nah, dalam situasi bingung dan kesulitan itu, Allah yang Immanuel juga menyertai Yusuf. Demikian juga, saudara-saudaraku, Allah yang Immanuel juga menyertai kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Bukan hanya pada saat sukacita, Allah itu hadir. Bukan saja pada saat kita berhasil, Allah itu hadir. Bukan saja hanya pada saat kita beruntung, sukses, Allah itu hadir. Tetapi pada saat susah pun, bahkan ketika kita mengalami kegagalan, Allah menyertai kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, hingga hari ini kita sehat, hingga hari ini kita boleh merayakan Natal dari tempat yang terpisah, merayakan Natal dari suasana yang berbeda. Itu merupakan pertanda bahwa Allah hadir dalam segala kondisi dan keadaan kita. Itulah Allah yang Immanuel. Sekalipun kita menghadapi COVID, kesusahan, kesulitan, terbatas, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala kemilut hidup yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, mari kita lihat contoh. Ketika Yusuf dan Maria bertunangan, di tengah-tengah sukacita mereka timbul kegalauan hati. Karena ada satu tantangan besar, kesulitan besar yang mereka hadapi, yaitu Maria mengandung sebelum resmi menikah. Mengandung di luar pernikahan tentu merupakan cacat. Tentu merupakan adat yang tidak baik bagi manusia. Ini pergumulan berat mereka. Ini kesulitan pertama yang mereka hadapi. Sekalipun demikian, Yusuf tidak mau menceraikan Maria. Apakah kesulitan telah berakhir? Belum. Ketika kandungan Maria tiba saatnya untuk melahirkan, ketika mereka berada di Bethlehem, tiba waktunya Maria untuk melahirkan, namun sayang, tantangan yang mereka hadapi tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Pergumulan yang mereka alami tidak satu pintu rumah pun terbuka untuk menolong mereka. Dan pada akhirnya mereka harus pergi ke kandang domba. Di tempat yang kotor, yang bau, di tempat yang hina. Dalam pergumulannya akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus. Mereka bersukacita menyambut kelahiran Kristus. Mereka bersukacita menyambut kehadiran Sang Anak. Tapi sukacita mereka juga tiba-tiba lenyap, diganti dengan penderitaan, diganti dengan kesusahan. Sebab ketika Raja Herodes yang memerintah waktu itu mendengar bahwa sebuah raja sudah lahir ingin menggantikan dia, maka Herodes berencana untuk membunuh bayi Yesus. Yusuf dan Maria kembali mengalami penderitaan hidup.
mengalami kesulitan hidup. Mereka harus melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus. Dalam perjalanan ke Mesir, mereka dihadang oleh perampok-perampok gurun. Dan salah satu katanya perampok gurun itu adalah Dismas Iskariot. Itulah yang disalibkan di sebelah kanan Yesus pada waktu kematian Yesus. Ketika Dismas Iskariot ingin merampok mereka, membajak mereka di gurun, pada waktu perjalanan ke Mesir, ia melihat bayi mata Yesus yang terang, yang jernih, bersinar menatap kepadanya, membuat dia tunduk, membuat dia hidupnya merasa tenang dan damai. Akhirnya gagal dan tidak mau lagi merampok Yusuf dan Maria. Nah, saudara-saudaraku, begitu banyaknya pergumulan hidup, penderitaan hidup yang dialami Yusuf dan Maria. Tapi kita lihat di sana, saudara, Allah Tuhan kita yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai Yusuf dan Maria. Allah bekerja bagi mereka, menjaga, melindungi, dan menyelamatkan mereka. Sehingga bayi Yesus selamat sampai di Mesir, dan dari Mesir pulang kembali ke Bethlehem, ke Yerusalem. Yang mau dikatakan kepada kita, Allah Immanuel turut bekerja dalam segala kondisi. Saudara-saudaraku, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita, dalam situasi kita. Allah bekerja baik pada saat kita susah. Allah bekerja pada saat kita senang. Allah bekerja pada saat kita sehat. Allah bekerja pada saat kita sakit. Bahkan ketika kita gagal dan berhasil. Ketika kita kuat dan lemah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah kesaksikan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Rasul Paulus juga telah menyaksikan secara pribadi bahwa Allah yang Immanuel itu bekerja di dalam dirinya. Semua kondisi dan keadaan hidup yang dia alami, susah, senang, sehat, dan sakit, dipenjara dan bebas, dikejar-kejar, ditindas, dan dihambat untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Tapi bagi Rasul Paulus, ia mengatakan semua atau segala sesuatu yang ia alami, yang ia hadapi adalah cara Allah untuk menyertai dia, untuk memelihara dia, dan untuk menyelamatkan dia. Makanya Rasul Paulus bersaksi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi yang mengasihi dia. Ini perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Tak terasa karena pandemi COVID-19, 1 tahun telah berlalu. Kebanyakan kita di rumah, mengurangi aktivitas, mengurangi perkumpulan, mengurangi jamnya kerja. Tetapi hingga pada saat ini, sebentar lagi, 2 minggu lagi kita akan memasuki penghujung tahun 2020 dan akan mengakhiri tahun ini. Saya mau bersaksi, saya mau mengatakan, kita selamat hingga pada hari ini, kita sehat hingga pada hari ini, karena Allah bekerja dalam diri kita. Allah bekerja dalam keadaan kita. Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Amang. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, Allah Immanuel. Artinya, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi. Seperti yang kita terangkan,
walaupun Allah membiarkan banyak kesulitan yang dihadapi Yusuf dan Maria, tetapi Allah Bapa tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun dalam situasi sulit dan dalam keadaan yang berat. Tetapi Allah Bapa selalu menyertai. Allah Bapa selalu hadir. Allah Bapa selalu menguatkan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, bahkan dari orang-orang yang mengejar, dari orang-orang yang membenci mereka. Ini juga pengharapan kita. Ini juga pesan Natal kepada kita di dalam tahun ini. Allah selalu melindungi kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia. Setia menyertai kita, setia menjaga kita, melindungi kita, setia menemani kita, bahkan memampukan kita menghadapi segala tantangan kehidupan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita? Sebagaimana Yusuf dan Maria, sekalipun menghadapi penderitaan berat, sekalipun menghadapi persoalan berat, tetapi Yusuf dan Maria tetap tunduk, taat kepada perkataan Tuhan melalui malaikat. Yusuf dan Maria setia melakukan perintah Tuhan. Maka ketika mereka tunduk dan taat setia melakukan perintah Tuhan, disitulah kita dapat merasakan kehadiran Allah yang Immanuel, yang Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, di penghujung tahun ini, ketika kita merayakan Natal bersama secara virtual, reuni SMP Negeri 1 Nainggolan, angkatan 2000 alumni 2003. Reuni artinya mengulang kembali kebersamaan yang pernah dilalui bersama. Mengulang kembali kebersamaan yang pernah dialami bersama dan dijalani bersama-sama ketika kita pada waktu itu menjadi murid-murid. Status kita dulunya sama, yaitu menjadi murid atau siswa SMP Negeri 1 Nainggolan. Namun seiring berjalannya waktu, kita telah banyak berubah dari status pelajar menjadi status orang tua, dari status sendiri menjadi berpasangan atau berkeluarga. Kita sudah banyak berubah dari status pelajar menjadi status pekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Reuni menyatukan kita. Tetapi reuni tidak akan pernah bisa mengubah status kita kembali. Status, keadaan, situasi tidak bisa kembali seperti masa-masa SMP. Kita berubah dari segi bentuk tubuh atau dari perkembangan tubuh, dari usia, dari pekerjaan, dari kehidupan yang kita alami. Semuanya berubah. Apalagi sejak kita berangkat dari 2003, mungkin masih ada yang satu SMA, tetapi ada yang berbeda SMA. Kita berpisah. Kita tidak pernah bertemu, berjumpa lagi. Namun satu hal yang harus kita ingat, satu yang tidak pernah berubah, yaitu ikatan kebersamaan. Kita masih membentuk reuni, satu hati, satu jiwa, satu perasaan.
bagi kita. Dan di atas segala-galanya itu satu yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, Immanuel Tuhan tidak pernah berubah dari kehidupan kita. Saya harap dan saya yakin karena Allah Immanuel itulah yang menggerakkan hati kita untuk mengadakan reuni melalui perayaan Natal pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya buat saudara-saudaraku, alumni SMP Negeri 1 Nainggolan, biarlah melalui perayaan Natal ini kita diajak, kita diingatkan, kita disadarkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu hadir di atas kita, di depan kita, di belakang kita, di kiri, di kanan kita, di mana-mananya kita Allah bekerja, menyertai, melindungi, dan menyelamatkan kita. Amin. 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 Selamat Natal. Semoga reuni dan kebersamaan SMP Negeri 1 Nainggolan semakin solid ke depan, semakin diberkati Tuhan dalam keluarga Amin. dan dalam pekerjaan. Amin. Mari kita Amin. berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel, Allah yang menjadi manusia untuk ikut merasakan seperti yang kami rasakan sebagai manusia. Banyak hal, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang kami rasakan sebagai manusia. Susah, senang, sakit dan sehat, kuat dan lemah, berhasil dan gagal, beruntung atau rugi. Semuanya itu kami amini, kami imani adalah cara Allah dan jalan Tuhan untuk memelihara kami, menyertai kami. Biar dalam segala situasi hidup itu, satu hal yang pasti, Tuhan setia bersama-sama dengan kami menghadapi segala kehidupan dan tantangan zaman. Oleh karena itu Tuhan, di malam Natal yang indah, yang berbahagia ini, sekalipun kami tidak bertemu wajah dengan wajah, sekalipun kami tidak dalam satu persekutuan di dalam satu tempat, tapi Tuhan masih mempertemukan kami dalam ibadah Natal virtual. Inilah kesempatan kami Tuhan untuk mengikat rasa persaudaraan dan tali kasih kami untuk semakin satu perasaan, satu pikiran, memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah reuni kami. Ada buah yang mau kami petik, ada buah dari Tuhan yang mau kami saksikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun saudara-saudaraku yang terkasih, alumni SMP Negeri 1 Nainggolan berada, bekerja, berusaha, tangan Tuhan akan memberkati mereka. Tangan Tuhan akan memampukan mereka berkarya, dan kasih Tuhan akan memberkati mereka. Itulah sukacita Natal yang kami terima, yang akan kami rasakan pada malam hari ini. Kami tidak akan pernah takut lagi, sekalipun COVID hadir di mana-mana, tetapi Tuhan kami lebih hadir di mana-mana, lebih berkuasa. Kami mohon Tuhan, kiranya biarlah Engkau juga yang menjauhkan, menghilangkan, mematikan virus COVID dari dunia, dari Indonesia ini, dari kehidupan kami. Supaya Allah yang Immanuel benar-benar membuat kami semakin bersaksi, menyaksikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun ada kelemahan dan kekurangan kami, karena signal yang tidak bisa berjalan dengan baik, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk bertatap muka, saling pandang-pandangan sekalipun secara virtual. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Amin. 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 Ya. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta atas firman Tuhan yang telah dibagikan di malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi kesaksian? Adakah yang rindu untuk berbagi kesaksian di malam hari ini? Boleh. Belum? Boleh. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih, puji Tuhan buat kesempatannya yang teman-teman berikan kepada saya
Saya bisa bersaksi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya sejak saya lulus dari SMP Negeri 1 Nainggolan tahun 2003 dan melanjutkan SMA di SMK Negeri 1 Nainggolan juga, dan Tuhan izinkan bisa kuliah di Jakarta sambil bekerja. Itu kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya mau berbagi kesaksian setelah saya nikah. Waktu saya mulai merintis satu usaha yang mungkin nggak sesuai dengan jurusan yang saya ambil dulu di kuliah, dan orang-orang waktu saya memulai usaha itu menganggap itu nggak mungkin berjalan. Tapi dengan kasih Tuhan, ya, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, meskipun dalam merintisnya itu nggak semudah membalikan telapak tangan, saya tekunin, ya, saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Dan waktu saya masih merintis setahun, banyak sekali tantangan. Yang tahun kedua, waktu itu saya merasa, oh Tuhan, ini mungkin bukan di sini jalan saya untuk bisa mencari nafkah. Waktu itu saya mencoba untuk berbalik untuk bekerja. Tapi Tuhan baik. Waktu saya di situ, saya berdoa sama Tuhan. Saya tetap berpangkuan sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, gimana saya udah mulai usaha ini, tapi belum ada jalannya. Tapi Tuhan dengan semangat, pagi-pagi saya harus mulai lagi dengan semangat lagi usaha itu. Waktu tahun kedua saya dapat komunitas di Bandung yang dinamakan FGB MFI, ya, Full Gospel Businessman. Di sana saya bertemu dengan seseorang dan membawa saya ke persekutuan itu waktu bisnis saya dalam keadaan yang nggak jalan, ya. Tapi di sana saya belajar di komunitas itu sama teman-teman di komunitas itu bahwa dalam berbisnis itu kita harus bawa Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam usaha, dalam pekerjaan, kita harus tetap andalkan Tuhan di setiap doa kita. Tapi puji Tuhan, saya mulai merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Setiap malam saya sama istri melipat tangan, berpegangan tangan berdua. Kita berdoa buat kesehatan, buat rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita seperti apa. Saya sungguh mengalami mujizat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tuhan mulai memberkati saya melalui bisnis saya itu. Tuhan lipat gandakan yang tadinya saya di tahun 2016 saya produksi 40 dus sehari, itu wah luar biasa, sangat memberkati, luar biasa buat saya. Sekarang Tuhan izinkan saya bisa produksi 120 dus sehari sampai 150 dus, itu wow, saya bilang itu di luar akal sehat pemikiran saya. Dan saya juga melalui usaha ini saya bisa memberkati beberapa orang yang ikut bekerja sama saya. Saya mau bersaksi kepada teman-teman, ayo kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, mau kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, mau dalam apapun itu, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan semampu kita yang terbaik buat Tuhan,
selebihnya pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Itu yang mau saya saksikan pada teman-teman semua. Kesaksian saya yang singkat ini semoga memberkati buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya, Pak Dedi Sitohang sudah bersaksi ya lewat kehidupannya bagaimana dia terus mengandalkan Tuhan gitu ya, mengandalkan Tuhan. Kita juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya Tuhan jelas kok. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Tuhan tidak akan pernah main-main dengan janjinya buat kita teman-teman, dan dia pasti setia. Seperti kata Ama Pendeta tadi, dia adalah Allah yang Immanuel. Beserta kita, dia sudah datang ke dunia, dia pasti akan bersama-sama dengan kita. Tapi apakah kita mau mengundang Allah untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk bekerja lewat kehidupan kita gitu. Seperti apa Raditya tadi, dia terus bertekun dalam doa, bertekun sambil berusaha, dan puji Tuhan kita terus doakan supaya Bro Dedi juga boleh menjadi berkat, boleh juga menjadi saluran berkat buat orang-orang sekalian, menjadi kesaksian yang baik gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana pergumulan teman-temanku semuanya. Saya juga punya pergumulan yang cukup banyak. Teman-teman juga pasti punya pergumulan yang luar biasa pasti. Entah itu kita belum menikah, sudah menikah, pasti ada pergumulan. Berusaha, bekerja, pasti ada aja pergumulan. Tapi firman Tuhan cukup jelas mengatakan hari ini, aku adalah Allah Immanuel. Dia beserta dengan teman-teman semuanya. Beserta Riana, Lasria, Dedi, Ito Kori, Drima, Tinci dan keluarga, Deborah, Christine, Treska, Larry Chan, Karel, Jojor, Ami, Nova, Neti, Susi, Tolam Sida, Tatap, Wandi, Pak Pendeta, Ledaleng, Sarumbol, ya semua yang ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan beserta teman-teman, beserta kita semuanya. Amin. Dan biarlah lewat kesaksian dari Bro Dedi tadi, dengan juga firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, semakin menguatkan kita bahwa kita tidak perlu ragu-ragu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk hadir, menyertai kita, memimpin kita, memampukan kita, menolong kita, sehingga kita boleh bertekun dalam Tuhan, kita boleh bertumbuh terus dalam Tuhan, dan kita juga boleh setia kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan berkati kita luar biasa. Keselamatan yang luar biasa sudah diberikan kepada kita, dan saya percaya itu janji Tuhan, dia akan memelihara kita gitu ya teman-teman. Nanti kepanjangan teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kiranya balik lagi kesaksian dari Abang Pendeta dan juga Bro Dedi juga tadi boleh menjadi berkat buat kita semuanya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Kita masuk dalam prosesi lilin teman-teman. Kita akan menaikkan sebuah pujian Malam Kudus teman-teman. Untuk di ayat pertama mari kita dengarkan singer nanti sambil mematikan lampu masing-masing. Untuk di ayat kedua, untuk teman-teman yang mau bernyanyi silahkan di-unmute juga nggak apa-apa gitu ya, sambil di-unmute juga nggak apa-apa untuk ayat 2-nya. Tapi untuk ayat pertama kita akan bernyanyi bersama-sama Malam Kudus. Ayat pertama kita matikan lampu, ayat kedua nanti dimohon kesediaan Abang Pendeta untuk menyalakan lilin atau lampu terlebih dahulu, kita akan mengikuti bersama-sama gitu. Mungkin saya nggak mau mengajari sebetulnya, tapi biarlah prosesi lilin ini mengingatkan kita Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saudara-saudariku dan Abang Pendeta, bahwa sungguhnya dunia yang tadinya gelap oleh dosa, dunia yang tadinya sudah menghitam oleh dosa, tapi Kristus hadir membawa terang itu sendiri, membawa terang kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melihat, bisa datang kepada Allah yang memiliki kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian Malam Kudus, ayat 1 nanti kita dengarkan singer, yang kedua kita akan bernyanyi bersama-sama. Silahkan di-unmute, nggak apa-apa. Untuk ayat kedua kita bernyanyi bersama-sama. Ya. Malam. Sore
Yesus Sona Yesus tu Hatari. Malam kudus, sunyi saja, balas surga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Raja selalu Raja selalu. Ya, teman-teman dipersilakan untuk menyalakan lampunya kembali dan linknya mungkin dimatikan. Ya. Apa sih? Kan sama apa ya. Ayo. Di acara kita akan menaikkan dengan bersama-sama. Teman-teman menyanyikan lagu ini bersama-sama, di unmute juga nggak apa-apa ya untuk lagu ini karena lagunya girang. Jadi mungkin kalau misalnya pun agak sedikit ngadet pun nggak yang telat-telat banget lagunya gitu. Jadi teman-teman kalau unmute juga dipersilahkan. Bersama-sama lagunya 3 ayat. Putri Sion. Nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita akan memberikan persembahan, tapi persembahan akan Jojo nanti akan share nomor rekening di bawah atau seperti apa, silakan. Kalau menyusul juga setelah acara juga nggak apa-apa, tapi kita naikkan pujian bersama-sama.
Teman-teman akan masuk ke pengutusan, tapi sebelum pengutusan mari kita dengarkan kesaksian dari keluarga Etok Kori Remapea dengan judul lagu Waktu Tuhan. Dipersilakan kepada Etok Kori. Percaya kebaikanmu, dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah kita mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Ya nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat Natal. Selamat Natal juga. Unyu-unyu gitu ya, tiga-tiganya ya. Selamat Natal. Banget nih. Ternyata belum habis. Kembali ke rock mereka. Pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Satu album ya. Itu baru referennya ya tadi ya. Tuhan kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, bukan cuma yang baik, ya, tapi yang terbaik. Amin, gitu ya. amin. Jadi ketika belum saatnya mungkin Tuhan sedang merencanakannya, sedang merendahnya.
sampai kita siap, dan dia sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Itok Kori. Terima kasih buat kesaksian yang sungguh indah lewat nyanyian di malam hari ini. Ya, sekarang kita akan masuk doa syafaat. Jadi persilakan kepada Itok Tince untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Selamat Natal, Tuita Saluhutna, keluarga besar, alumni 2003 SMP Negeri 1 Nainggolan. Nah, selamat Natal. Selamat Natal. Baik, kita akan masuk doa syafaat. Saya akan pimpin dalam bahasa Indonesia, takutnya kalau dalam bahasa Batak kan DB dangdako sude. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hal yang paling kami syukuri dalam hidup kami adalah ketika Allah Bapa memilih kami menjadi pengikut Kristus, bahkan kami sudah dilahirkan menjadi pengikut Kristus. Kami bersyukur untuk itu, karena keselamatan hanya ada pada Yesus saja yang sudah Engkau korbankan untuk hadir bersama-sama dengan kami, untuk boleh memulihkan hidup kami, untuk ada dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa di sorga, saat malam hari ini Bapa, kami mau bersyafaat, kami boleh berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami boleh serahkan Tuhan keadaan bangsa kami dalam tangan-Mu. Dalam kondisi apapun sekarang bangsa kami, Engkau yang maha mengetahui, dan semuanya itu Tuhan ada dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin Engkau akan memulihkan bangsa kami. Hari demi hari Engkau pulihkan bangsa kami Bapa. Pulihkan perekonomiannya, pulihkan masyarakatnya Tuhan. Engkau hadir memulihkan bangsa kami lewat pemimpin-pemimpin kami yang sudah Engkau percayakan, yang sudah Engkau pilih juga. Maka bangsa kami akan semakin pulih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga boleh berdoa buat kota-kota di seluruh Indonesia. Engkau yang hadir Bapa memberkati, apalagi Tuhan, baru saja terjadi pemilihan umum untuk para pemimpin-pemimpin di kota-kota kami di Indonesia, dari kota kabupaten Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan untuk setiap hasil pemilu, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan sukacita untuk Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk Kabupaten Samosir, kabupaten yang kami cintai, Bonapasogit kami Tuhan, biarlah Kabupaten Samosir ini Tuhan boleh menjadi kabupaten yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan pilih menjadi kabupaten terbaik Bapak. Tuhan yang berkarya atas Samosir, Tuhan sudah memberikan kekayaan demi kekayaan bagi Samosir, ada Danau Toba, ada kekayaan-kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia. Tuhan Yesus yang memulihkan, semakin memerdekakan Kabupaten Samosir, Bapak, menjadi kabupaten yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan Tuhan, pulihkan Kabupaten Samosir. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan perekonomian di Kabupaten Samosir Bapak, biarlah seluruh masyarakat Samosir boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup kami semua. Kami Tuhan juga boleh berdoa buat keluarga kami, saudara kami Tuhan dimanapun berada, terkhusus yang masih ada di Bonapasogit, Tuhan yang merangkul menemani mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan pendidikan mereka Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, kami juga boleh berdoa buat sekolah kami yang sudah mendidik kami Tuhan menjadi orang yang lebih baik Bapak, yaitu SLTP Negeri 1 Nainggolan Bapak. Tuhan yang hadir untuk memulihkan sekolah kami ini Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kebaikan demi kebaikan Bapak bagi sekolah kami ini. Tuhan berikan kepedulian demi kepedulian bagi setiap alumni untuk sekolah kami Bapak. Tuhan berikan Bapak yang baik, kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan untuk setiap guru yang mendidik di sana Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berkat melimpah. Setiap guru-guru kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapak, kami juga Tuhan boleh berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, terkhusus yang hadir Bapak di acara Natal kami pada saat malam hari ini.
Tuhan yang berkarya bekerja dalam setiap pergumulan kami, sebab kami yakin oleh firman-Mu kami sudah diselamatkan, oleh Yesus Kristus kami sudah diselamatkan, sehingga setiap pergumulan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi sukacita bagi kami Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kami. Tuhan memberkati setiap rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga, pulihkan setiap rumah tangga Bapa, berkati setiap rumah tangga Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga yang belum dikaruniai anak, Tuhan bukakan Bapa pintu-pintu kebaikan bagi rumah tangga ini Tuhan. Tuhan bukakan Bapa yang baik, jalan berkat-Mu bagi rumah tangga ini. Tuhan berikan mereka seorang anak, seorang putri Bapa yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus bagi saudara-saudara kami juga yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan, di waktu Tuhan mereka akan mendapatkan jodoh indah pada waktunya, dan yang terbaik telah Tuhan siapkan untuk mereka Bapa, dan kami percaya itu sehingga tidak ada keluh kesah bagi anak-anak pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, bagi segala pekerjaan kami, segala usaha kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih juga untuk saudara kami Dedi yang sudah memberkati kami lewat kesaksiannya. Hanya karena dengan mengandalkan Tuhan maka kami sanggup, hanya karena dengan mengandalkan Tuhan maka kami akan bersuka cita di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, damai sejahtera daripada Kristus Yesus melampaui setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dalam pengutusan. Pendeta nanti akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Ya teman-teman, di tengah kondisi apapun yang kita alami saat ini, mungkin kesulitan ekonomi, kesehatan mungkin, atau kondisi usaha, kondisi keluarga, dan kondisi-kondisi lain yang kita mungkin tidak tapi Tuhan tahu, gitu ya. Tuhan tahu dan Tuhan mengetahui betul apa yang harus kita lakukan, gitu. Jadi firman Tuhan di pagi hari di malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah bekerja dalam segala hal, dalam hal-hal yang kita alami sekarang ini untuk mendatangkan kebaikan, dan Dia setia mendampingi kita. Mari kita terus membawakan firman Tuhan di hari ini, kita jaga, kita kerjakan, kita imani setiap hari, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan sehingga kita pun boleh terus bersuka cita. Kita akan menaikkan halalasni roh hagodang. Untuk itu, saya akan sharingkan videonya. Nanti akan berlanjut dengan doa penutup dan doa berkat oleh Amang Pendeta. Tu
Emang pendetanya? Emang pendetanya nggak ada ya? Kadang tuh kayak lagi ada orang sinyal atau makan murung sini. Gimana ya? Tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu ya. Doa berkat sebetulnya. Itu sebelum beliau masuk dulu, nanti kalau masuk langsung di-cut boleh ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan, untuk hari ini para pelayan-pelayan ini adalah pelayan Tuhan hari ini. Kalau udah masuk tolong dikasih tahu ya teman-teman. Ya. Lanjut. Kita mau dengar kesaksian Bro Hasrun dong. Aku ya. Sebelum itu nggak apa-apa kita dengar kesaksiannya Bro Hasrun, nanti masuk. Kesaksian apa ya? Kesaksian sampai bisa ke Manado atau gimana gitu kan kita bisa dengar. Ya, gitu ya. Yang pasti saya mengimani yang saya tahu pasti satu, kita berharga di hadapan Tuhan masing-masing gitu dengan segala keberadaan kita masing-masing, itu yang paling penting. Saking berharganya kita lah, makanya Kristus datang untuk menyelamatkan kita masing-masing satu persatu. Nah, itu yang menjadi pegangan buatku tuh kenapa aku yakin banget tadi mengatakan bahwa dalam kondisi apapun kita, yang penting cuma satu sebetulnya, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan, pasti jawaban. Kira-kira gitu. Kalau kesaksian hidupku kayaknya udah panjang banget kayaknya, karena saya juga merantau kan, 2013 saya di Bali 3 tahun, dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Saya kuliah setahun di Medan, setelah itu saya kuliah 3 tahun di STAN di Jakarta. Tidak mudah teman-teman, karena jujur aja kita orang Paruta-Huta soalnya kan, sampai di STAN. Aku pernah setahun kuliah di USU gitu ya, setahun kuliah di USU. Saya merasakan tuh aura kampus di USU dengan di Jakarta tuh nggak sama gitu. Kenapa nggak sama? Karena di Jakarta itu mereka itu lebih menurut aku orang-orang teman-temanku di STAN tuh lebih gimana ya menurutku. Aku ngerasa tuh dari orang kampung tuh kayak ngerasa tuh mereka dari sisi IT mantap gitu ya, dari sisi IT mantap, terus dari sekolah masing-masing mereka orang-orang hebat gitu. Aku ngerasa orang-orang yang kampung banget gitu ya, Paruta-Huta gitu ya, dikasih kesempatan kuliah di sana tuh, yang bikin aku bertahan cuma satu, balik lagi ke tadi itu, Tuhan yang menyertai. Gitu, aku selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hari demi hari aku sampai bekerja, sampai seperti sekarang ini ya, aku tidak mengatakan aku udah sukses banget, enggak, tapi aku percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu, dan aku percaya, dan itu yang ku iman, dan itu yang ku rasakan sampai saat ini gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin harus delay 2-3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun seperti itu, tapi aku percaya kalau kita mungkin agak kurang sabar dengan waktunya Tuhan, percaya aja hatinya, kira-kira seperti itu. Percaya hatinya, teman-temanku mungkin kayak aku mungkin yang belum menikah, saya percaya waktu Tuhan terbaik gitu. Yang penting be on the track gitu. Tetap di jalan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Itu yang paling penting sebetulnya. Bukan permasalahan waktu nanti dulu gitu. Masa depan kita masih panjang. Kita tahu teman-teman. Itu Asrun buka katanya, Amang mau masuk. Manatap nggak ada ya? Kira-kira gitu, teman-teman. Lagi antri kayaknya di accept dulu itu apa pendeta katanya mau masuk Bapak. Udah. Amang pendeta. Udah. Dari aku gitu aja. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Yang penting be on the track. Ya. Sinyalnya parah. Ya nggak apa-apa, Mang. Iya, Mang. Lagi hujan ya, Mang, di sana ya, Mang. Oke. Ya silakan, Mang, kita tinggal doa berkat, Amang. Iya. Tinggal doa berkat ya. Ya, siap, Mang. Oke. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita tutup ibadah Natal kita
kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita, memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Shalom, selamat Natal. Shalom, Mohon maaf atas segala keterbatasan signalnya, kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Ya. Amin. Ya, Terima kasih juga Amang. Ya. Ya, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Kembali lagi emang dalam kekurangan-kekurangan seperti inilah kuasa Allah sempurna bagi kita. Ya, amin. Kalau kita Amin. sempurna, Ya. kita nggak butuh Tuhan, kita sombong nanti kayak Lucifer gitu ya. Dan itu yang membuat kita semakin semangat. Betul, ya Mang. Ya. Yang ucapan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi dan memberkati Amang Pendeta dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan dimanapun dia ditempatkan Amang Pendeta. Terima kasih banyak Amang. Terima kasih. Inilah kami Syakutan dohami gitu, samosir dohami. Alai hanya satu yang kami rindukan sebetulnya, kami boleh bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Hanya itu yang kami punya gitu, hati untuk Tuhan, untuk bersama-sama bersehati untuk memuji Tuhan. Tidak ada yang lain gitu, Mang. Karena kami percaya, karena kita percaya gitu ya, kita percaya satu langkah pun dari kita tuh tidak ada yang bisa kita lewati kalau tanpa karena kebaikan Tuhan, kira-kira begitu ya. Banyak teman-teman kami Amang yang sudah seangkatan kami yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu dari kami. Kami tidak membanding-bandingkan, tidak, tapi kami mengatakan bahwa ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami yang 20 orang yang masih ada di sini, tadi ada 24 sampai 25 orang, dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya rencana yang indah buat kita, dan Tuhan tidak pernah main-main dalam kehidupan kita masing-masing di sini. Kira-kira gitu. Tuhan tidak pernah main-main. Dan untuk itulah makanya hanya itu sebenarnya kerinduan kami boleh bersekutu bersama-sama memuji Tuhan, dan kami mungkin saling mengingatkan kalau ada yang bisa saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga akhirnya pun lewat kehidupan kami, lewat persauran gitu ya, persauran Namion sama Tuhan dipermuliakan gitu. Amin. Itu Amang dari kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Sedikit dari saya juga, ya, siap. Sekaligus perkenalan, saya juga asli dari Lagu Boti. Orang tua juga masih di sana. Jadi, marho barbalo kita, holan aikido nami misahkan nanti. Kau tuh gak ada ido nami misahkan. Ya. Jadi, saya juga bisa mengucap syukur, berterima kasih, ikut bergabung pada malam hari ini menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Nainggolan. Dan harapan kita memang melalui reuni ini, mari kita ciptakan kebersamaan bukan hanya di perantauan ya, saran saya, tapi kebersamaan kita melalui reuni ini ada buahnya untuk Bonapasogit kita tercinta. Samosir dan Toba ya, itu harapan saya. Jangan hanya berbuah di perantauan, tetapi juga berbuah di Bonapasogit kita kepada orang tua kita
dan juga saudara-saudara kita masih yang tinggal di Bonapasugit, khususnya di Samosir. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang. Terima kasih banyak, Amang. Jadi sudah bisa saya off karena masih ada pelayan.